Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Ahlan wa sahlan, sabahul khair, ya ibu-ibu guru yang semoga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah di hari ini, hari Rabu, kita diizinkan kembali bersua di nasihat yang kelima atau tausiah yang kelima. Dan di kesempatan ini saya akan share tentang seni mendidik anak ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini materi yang pernah saya sampaikan di sekolah Sofiatul Amali Medan, ya, di Medan, ya betul, Medan. Ya, jadi di sini kita akan menggali beberapa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan mendidik Nabi, ya. Dan ini sebenarnya bagian dari kurikulum, ya, atau thariqah yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi siapa saja yang ingin mengambilnya, kemudian mengadopsinya dan mempraktekannya, maka tentunya dia telah mengadopsi dan mempraktekkan dengan sebaik-baik petunjuk. Karena sebagaimana yang sering kita dengar bahwasanya wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, baik ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita berbicara tentang metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik, ya. Jadi di sini ada beberapa pijakan, ya. Ya, sebenarnya banyak pijakannya, cuman sebagiannya yang akan kita perhatikan adalah di sini kita sebutkan 5, ya, dari pijakan-pijakan yang ada, ya. Nah, kepencet. Nah, jadi yang pertama, pijakan yang pertama adalah di dalam pendidikan atau di dalam segala hal, maka sumber ilmu atau sumber segala sesuatunya adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena keduanya adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang direpresentasikan oleh manusia yang terbaik, yaitu Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pijakan yang kedua, ya, kita tahu yang namanya pendidikan itu artinya adalah kita ingin, ya, menjadikan orang-orang terdekat kita, dalam hal ini keluarga, ya, dan anak serta anak-anak didik kita itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berhasil di dunia dan di akhirat, anak-anak yang sukses di dunia dan di akhirat, anak-anak yang saleh. Tapi kita tahu kesalehan itu bukan berada di tangan kita, tapi berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ingin menjadikan anak kita saleh, ya, islah istilahnya. Dan kita nggak bisa mengislah atau menjadikan baik orang-orang di sekeliling kita, siapapun itu, tanpa kita perlu pertama kali mengislahkan atau menjadikan diri kita soleh. Ya, itu adalah kunci yang pertama. Nah, dan sementara kita nggak bisa memperbaiki hubungan kita dengan orang lain sebelum kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Makanya kaidahnya adalah, ya, membangun koneksi dulu, membangun alaqah antara kita dengan pencipta kita. Itu adalah fondasi dan pijakan pertama. Kita harus, ya, memperbaiki dulu hubungan kita dengan Allah, ya. Sebagaimana dikatakan oleh ulama salaf, ya, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslaha Allahu ma bainahu wa ghairihi. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan selainnya. Nah, kemudian setelah itu baru kita bisa melangkah untuk memperbaiki, ya, pertama dari diri kita dulu nih. Baru kemudian orang-orang sekitar kita. Nah, dan kita tahu bahwasanya di dalam aktivitas mendidik, di situ ada aktivitas yang namanya islah. Islah itu diantaranya adalah kita meluruskan mereka, meluruskan anak-anak kita apabila mereka jatuh kepada kesalahan, jatuh kepada kekeliruan, ya. Nah, jadi harus membangun koneksi dulu, ya, sebelum koreksi. Itu pijakan. Kemudian yang keempat adalah sebelum kita menstimulasi akalnya anak, ya, sebelum kita mengisi dengan pengetahuan, maka perlu ilmu, yaitu hati. Dan kemudian kita perlu mempersiapkan. Caranya dengan apa? Dengan kita membangun afeksi dulu sebelum koneksi. Nah, baru kemudian setelah itu adalah, ya, kita memberikan aturan dan perhatian secara bersamaan. Ini diantara pijakan-pijakan yang perlu kita pahami, ya. Nah, baik. Berikutnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ya, ada intisari dari metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke setiap kita, ya, dari guru, ya.
Apa yang dilakukan oleh Nabi? Sapa. Nah, ini salam. Yang ketiga, sambut. Yang keempat, sentuh. Yang kelima, sayang. Yang keenam, sabar. Ya, oke. Coba kita perhatikan ya sejumlah riwayat yang berkaitan dengan hal ini. Namun sebelumnya, kita perlu tahu dulu nih. Ya, mungkin ada Rasulullah SAW itu dikatakan sebagai guru. Benar tak? Masa Nabi dikatakan dan pendidik yang hebat? Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 164, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Coba kita perhatikan ayat ini. Laqad manna Allah, ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada siapa? 'Alal mu'minin, yaitu kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul, ya, min anfusihim, dari golongan mereka sendiri. Coba perhatikan, apa tujuannya Allah mengutus rasul? Pertama, yatlu alaihim ayatihi, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ya, untuk membacakan ayat-ayat Allah. Karena para rasul itu Allah Subhanahu wa taala karuniakan risalah wahyu yang mana mereka tugasnya adalah membacakannya, menyampaikannya kepada manusia. Jadi tugas Rasul pertama kali adalah yatlu alaihim ayatihi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yuzakkihim. Kemudian mensucikan mereka, membersihkan jiwa mereka. Ini penting nih. Karena ya penting bagi seseorang sebelum dia mengisi dengan kebaikan, itu harus dibersihkan dulu. Ibarat orang bertanam, sebelum dia menanam, ya harus dia bersihkan dulu, dia siapkan dulu tempatnya. Ya, dia dia bersihkan dari gulma, dari hama, dari kotoran. Intinya dia menyiapkan dulu media tanamnya, baru kemudian dia bisa menanamnya. Nah, demikian pula manusia itu perlu dibersihkan dulu agar ilmu bisa masuk ke dalam ya wadah tersebut. Makanya tugasnya para nabi dan rasul adalah wa yuzakkihim. Alhamdulillah, anak-anak kita, apalagi anak usia dini, itu asalnya wadah mereka masih bersih. Ya, masih belum banyak kotorannya, masih suci. Sehingga tentunya ya akan lebih mudah bagi kita untuk mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Tapi ya tetap harus dengan teknik dan trik ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Makanya wadah tersebut bisa mudah sekali kotor apabila dia menyerap segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, apabila itu isinya kotoran-kotoran. Ya, keburukan-keburukan. Maka itu yang akan diserap pertama kali. Kemudian yang ketiga, ya, tugasnya Nabi dan Rasul adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ya. Yu'allimu artinya apa? Mengajarkan. Ya, mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu kepada mereka. Ya. Jadi Nabi adalah seorang muallim, seorang guru. Kenapa? Muallim itu tugasnya adalah allama yu'allimu, mengajarkan. Apa yang diajarkan? Alkitab, kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Ya. Karena bimbingan yang paling baik bagi manusia adalah tentunya kitabullah, Al-Qur'an. Kemudian wal hikmah. Hikmah itu menurut para ulama ahli tafsir adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah beliau. Beliau ajarkan tuntunan-tuntunan dari beliau. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya, padahal sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi dan Rasul, mereka itu ya kebanyakan manusia itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Nah, ayat yang semisal ada di dalam Al-Baqarah 151 dan Al-Jumu'ah. Ya. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa Nabi itu ya punya tugas sebagai muallim, mengajarkan. Ini sebagaimana juga di dalam sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW pernah bersabda, "Innallaha lam yab'atsni ya mu'annitan wala muta'annitan." Ya. Sesungguhnya Allah tidak mengutus aku itu mu'annitan, sebagai orang yang kasar, orang yang bengis, wala muta'annitan, dan juga tidak mengutus aku ya sebagai orang yang kaku, orang yang kejam, ya. Walakin ba'atsani mu'alliman ya muyassiran. Akan tetapi aku diutus sebagai muallim, guru, pengajar. Dan muyassiran artinya yang memberikan kemudahan-kemudahan. Artinya Nabi tidak pernah mempersulit orang. Agama kita agama yang mudah. Makanya Nabi seringkali mengatakan yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah, jangan persulit. Kalau ada yang mudah, kenapa harus cari yang sulit? Nah, jadi Nabi adalah seorang pendidik yang luar biasa hebat ya. Nah, sekarang adalah apa? Sapa. Nabi SAW adalah sosok orang yang luar biasa ya.
Beliau alaihi salatu wassalam, ya, ketika sebelum menyampaikan sesuatu, beliau sapa dengan kelembutan di dalam memanggil. Karena ini sifat rahmanya beliau, kasih sayangnya beliau. Kasih sayangnya beliau ini adalah juga merupakan rahmat atau kasih sayang dari Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran 159, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Ya, fabima rahmatin minallah. Maka lantaran atau disebabkan rahmat dari Allah lah, linta lahum, kamu berlaku lemah lembut, kamu berlaku layyinah, kamu berlaku ya santun. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, ya sekiranya kamu wahai Muhammad bersikap kaku, keras, lagi berhati kasar, apa yang terjadi? Lan faddu min haulik. Niscaya mereka akan menjauh, menghindar darimu. Ya, menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena sebagaimana kita sebutkan kemarin ya, tabiat asal manusia itu senang dengan yang baik, yang indah, yang lembut ya. Itu tabiat dasar manusia. Manusia nggak suka dengan orang yang kaku, yang keras, yang bengis, yang kasar, yang bicaranya suka mencibir, suka menghujat, suka menghina, yang sombong, yang suka melecehkan. Itu nggak suka manusia. Ya. Tapi sebaliknya apabila melihat orang yang kalem, yang lemah lembut, yang sopan, yang santun, itu manusia secara tabiat itu senang. Karena fitrah manusia itu mengajak kepada kebaikan. Nah, Rasulullah SAW adalah orang yang paling lemah lembut, yang paling kalem, yang paling baik perangainya. Dan ini semua nggak lepas dari rahmat Allah. Makanya Allah terangkan, kalau seandainya Nabi itu keras, lagi berhati kasar, orang akan jauh, akan menghindar. Apabila ini untuk Nabi, maka lantas bagaimana dengan kita gitu loh. Ya. Nah, oleh karena itu makanya dia kelemah lembutan itu adalah karakteristik orang-orang baik, ya. Nah, lalu kemudian juga yang namanya sapaan. Sapaan itu dalam bentuk yang bermacam-macam. Ya, jadi ada sapaan dalam bentuk penuh kasih. Seperti misalnya ya panggilan Luqman alaihissalam kepada anaknya, panggilan Yakub alaihissalam kepada putranya Yusuf alaihissalam. Kemudian panggilan Ibrahim alaihissalam kepada putranya Ismail. Apa panggilannya? Ya Bunayyah. Luqman mengatakan, ya Bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Yakub mengatakan, ya Bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, ya Bunayya, ya inni ara fil manami ya azbahuka, ya. Nah, jadi ternyata itu adalah metodenya orang-orang saleh yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Nabi juga ia pernah memanggil ya Bunayya kepada Anas bin Malik. Ya. Lalu kemudian Nabi juga kadang-kadang memanggil dengan panggilan yang semisal, ya. Seperti ya Gulam, ya Gulayyim. Seperti ucapan Nabi kepada siapa? Kepada Abdullah bin Abbas, ya. Seperti ucapan Nabi kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Misalnya ya Bunayya ihfadillah yahfadka. Ya Bunayyah, ya. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Juga ucapan Nabi kepada Umar bin Abi Salamah, yaitu anak sambungnya Nabi. Ya, anak tirinya Nabi SAW yang bernama ya Umar bin Abi Salamah. Ya, Umar bin Abi Salamah adalah anaknya siapa? Ummu Salamah. Ya, salah satu ummahatul mukminin, istrinya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, seorang wanita yang cerdas. Ya. Jadi Umar bin Abi Salamah pernah menceritakan bahwasanya kuntu fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah di atas pangkuannya Nabi. Kemudian tanganku tatishu, ya. Artinya tanganku itu menjulur untuk mengambil-ngambil makanan. Kemudian Nabi ya berkata, ya gulam wahai nak, ya. Samillah, ucapkan bismillah, ya. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makan apa yang dekat denganmu. Ya, ini ucapan Nabi kepada Umar bin Abi Salamah. Jadi disentuh dulu hatinya, ya gulam. Nabi nggak mengatakan, ngapain kamu, nggak sopan, julur di tangan, ya. Nabi tidak mengatakan demikian. Bahkan Nabi juga nggak mengatakan, nah jangan begitu ya, enggak. Tapi Nabi malah mengajarkan adab, nak, samillah, ucapkan bismillah, ya.
kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Baru Nabi mengatakan wa kul mimma yalik, makan yang dekat denganmu. Artinya makan yang dekat, jangan menjulur-julurkan tangan, gitu loh. Jadi ini metodenya Rasulullah SAW, ya. Lalu kemudian juga sapaan yang penuh hormat. Nabi ternyata sudah menghormati anak kecil, memberikan penghormatan dan penghargaan. Anak-anak yang sudah diberikan penghormatan dan penghargaan itu akan tumbuh menjadi anak yang respectful, ya, anak yang dia juga akan menghormati orang lain. Anak yang athiqatu bin nafs, anak yang percaya diri, ya. Nah, ini dilakukan oleh Nabi. Seperti ketika Nabi memanggil adiknya Anas bin Malik yang bernama yang disebut dengan Abu Umair, ya. Jadi Anas bin Malik ini punya adik, ya. Adik yang dilahirkan oleh uminya Ummu Sulaim bersama dengan ayah sambungnya. Siapa? Abu Talha, ya. Lalu menikah, ya, uminya dengan Abu Talha, kemudian dikaruniai anak, ya. Dikaruniai anak. Nah, anaknya ini baru selesai disapi, ya. Nabi SAW itu ketika bertemu dengan Anas dan adiknya itu senang. Nabi senang menyapa dan Nabi senang mengajak main. Nah, jadi pada suatu ketika adiknya Anas ini dia kelihatan sedih habis kehilangan burungnya. Kemudian Nabi SAW mendekat dan Nabi mengucapkan ya Aba Umair. Nah, dahulu dan hingga sekarang yang namanya kunyah, ya, kita tahu kunyah, ya, Abu Fulan, Ummu Fulan, ya, itu kunyah. Itu adalah bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap orang. Jadi ketika orang dipanggil kunyahnya, ya, misalnya ya Aba Abdullah, ya, atau ya Umma Abdurrahman, ya, itu berarti bentuk penghormatan, penghargaan kepadanya. Dan ini juga menjadikan anak, ya, juga merasa dihargai, karena namanya juga disebut dan disematkan kepada ayahnya atau kepada ibunya. Nah, lalu bagaimana dengan anak kecil yang masih baru selesai disapi, berarti usianya baru 2 tahunan. Kemudian Nabi panggil ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair, wahai Abu Umair, kemana burung pipitmu, gitu, ya. Dalam rangka Nabi menghiburnya, ya. Nah, adiknya Anas bin Malik ini wafat dalam usia masih muda, sakit, ya. Itu kisahnya disebutkan di dalam sejumlah riwayat, ya, kisah yang luar biasa, menunjukkan bagaimana hebatnya seorang Ummu Sulaim, wanita yang luar biasa, ya. Yaitu di antara kisahnya adalah pernah suatu ketika adiknya Anas ini sakit, ya. Nah, kemudian suaminya Abu Talha itu punya hajat, punya urusan, dia harus keluar rumah dan dia berat untuk meninggalkan istri dan anak yang lagi sakit. Nah, cuman karena ada urusan, akhirnya beliau pun keluar dan beliau titip kepada istrinya untuk menjaga putranya. Nah, kemudian nggak lama setelah pergi, anaknya meninggal dunia ternyata. Ya, wafat anaknya. Namanya anak meninggal, tentunya seorang orang tua, ya, apalagi seorang ibu, pasti sedihnya luar biasa. Tapi Ummu Sulaim ini orang yang luar biasa. Ini menunjukkan wanita yang sangat pandai untuk meregulasi emosinya. Ya. Karena apa? Karena tingkatan beliau ketika mendapatkan musibah itu bukan cuma sabar, bukan lagi ridho, tapi syukur. Karena beliau tahu ini anaknya, ya, wafat dalam keadaan masih belia, masih muda. Dan itu insya Allah pasti masuk surga. Karena masih belum mendapatkan beban syariat taklif. Ya, ini menunjukkan wanita yang syakirah, wanita yang sangat luar biasa, ya. Berterima kasihnya itu luar biasa. Makanya ketika anaknya meninggal dunia, beliau segera menghentikan ataupun beliau segera menghentikan, ya, kesedihan beliau. Ya, beliau sedih, namanya orang tua. Cuman beliau tidak berlama-lama. Kemudian ketika Abu Talha pulang, beliau bersolek dengan dulu, ya, kosmetiknya zaman dulu, ya, beda dengan sekarang, ya. Intinya beliau bersolek, mempercantik dirinya, dan beliau mempersiapkan makan. Disambut suaminya. Itu luar biasa ini. Karena dia akan menyampaikan berita buruk kepada suaminya. Jadi suaminya disambut dulu, disiapkan dulu dengan makanan.
kemudian akhirnya disambut lagi seperti malam pertama gitu loh. Ya. Nah, lalu kemudian setelah itu, ya setelah selesai, maka suaminya bertanya, gimana kabarnya anak kita? Kemudian apa jawabannya? Ummu Sulaim, luar biasa. Dijawab dengan logika. Karena orang laki-laki itu, ya, karena yang namanya orang laki-laki itu biasanya lebih manjur kalau kita memberikan jawaban-jawaban bukan dengan perasaan, tapi dengan logika. Ya, karena laki-laki itu makhluk yang sebenarnya lebih banyak melakukan pendekatan dengan rasio. Nah, dikatakan oleh Ummu Sulaim, ya, bagaimana menurutmu apabila ada seseorang yang menitipkan sesuatu kepada kita, kemudian dia mengambilnya. Lalu kemudian orang itu menolaknya, tidak mau mengembalikannya. Maka jawaban Abu Thalha adalah, ya, tentunya dia adalah orang yang nggak tahu diri gitu loh. Nah, baru kemudian disampaikan oleh Ummu Sulaim, ya bahwasanya anakmu telah dipanggil atau telah diambil oleh pemiliknya. Maka sedihlah Abu Thalha. Ya, beliau sedih, ya. Esok harinya beliau datang menyampaikan ini kepada Rasulullah. Ternyata Jibril alaihissalam sudah menceritakan kepada Rasulullah. Ya. Dan Rasulullah menyampaikan berita gembira. Yaitu apa? Bahwasanya ketika malam pertama, ya, yang seperti malam pertama itu, Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik, ya. Nah, jadi setelah itu, ya, Ummu Sulaim kemudian nggak lama kemudian hamil lagi. Anaknya salah seorang pembesar tabi'in, ya, yang yang akan menjadi dikarenakan anak itu ditahnik oleh Rasulullah, jadi statusnya bukan tabi'in, ya, sahabat, ya. Nah, cuman sahabat junior, termasuk pembesarnya ulama di zaman tabi'in, ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan Abu Umair, ya. Nah, kemudian juga ada seorang wanita dari anak kecil, ya, dari Ethiopia, Habasyah, Abenisia, ya kita sebutnya. Itu adalah wanita yang lucu. Wanita kecil berkulit hitam. Nabi SAW itu senang dengan anak-anak kecil. Dan Nabi tidak memperhatikan mau kulit merah, kulit kuning, kulit putih, kulit hitam. Nabi tidak memperhatikan. Karena agama kita agama yang tidak rasis. Ya. Ketika Nabi SAW mendapatkan hadiah kain yang indah, tapi kain itu nggak cukup buat Nabi. Maka beliau pun akhirnya melihat, oh, kain ini sepertinya cocok buat, ya, si anak perempuan tadi yang masih kecil itu dari Habasyah. Ya, ayahnya bernama Khalid. Ayahnya namanya Khalid. Ya, lalu dipanggil dan disuruh hadirkan anak tersebut. Kemudian ketika anak itu hadir, Nabi SAW mengucapkan, ya Ummah Khalid, ya, beliau kasih kain itu, kemudian dipakai sama anak itu, kemudian Nabi mengatakan, ya Ummah Khalid, hadza sana. Wahai Ummu Khalid, itu baik, indah. Kata sana itu bukan bahasa Arab. Kata ulama itu bahasa Habasyah, Ethiopia. Ya, jadi ini menunjukkan betapa Nabi SAW itu bisa berkomunikasi mempergunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain, apalagi anak-anak. Dan Nabi puji, apresiasi, cantik gitu. Cuman pakai bahasa Habasyah, sana. Ya, mungkin kalau misalnya kita kasih hadiah, ya, misalnya kita punya tetangga, ya, orang Ambon misalnya, ya. Kemudian kita kasih baju, kemudian dia pakai, mama sayangnya, bagus bukan main, ya. Jadi diantaranya seperti itu, ya. Atau misalnya orang Jawa, wapi tenan, masya Allah, api gitu kan. Nah, jadi pakai bahasa yang bisa dipahami. Kemudian Nabi juga, ya, beberapa kali menyapa dengan sapaan yang penuh cinta, dengan cara ditersegir. Seperti ketika memanggil Zainab, ya Zainab, wahai Zainab kecil. Anas pun juga kadang-kadang dipanggil ya Unais, ya, maksudnya Anas kecil. Itu panggilan-panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Lalu kemudian Nabi juga, ya, menyapa dengan memanggil namanya. Misalnya, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal
ibad ya, wa hakul ibadi 'ala Allah. Langsung dipanggil namanya ya. Nah, jadi menyapa itu penting. Karena itu ya suatu hal yang baik apabila guru-guru apalagi ke anak usia dini itu harus hafal jumlah muridnya. Apalagi jumlah murid kita kan dalam satu kelas sebenarnya nggak banyak kan. Ya jangan kayak saya ya. Saya ini nama orang tua aja suka lupa. Cuman alhamdulillah sih yang udah lama sih ingat ya. Nah, kadang-kadang ingat namanya ini bapaknya Jiwa, ini bapaknya Khalifah, tapi ditanya namanya siapa lupa gitu loh. Ya. Nah, itu sebenarnya juga kurang baik sebenarnya. Tapi ya untuk guru hendaknya dia harus menghafal nama anak-anak muridnya. Ya, dan alhamdulillah sih ya saat ini sampai sekarang ini maksud saya itu masya Allah ya guru-guru hafal tahu ya, karena bagaimana kita bisa menilai ya tentang tumbangnya apa pertumbuhan dan perkembangannya kalau kita nggak hafal. Nah, dengan mengetahui nama itu juga akan mengajarkan kita untuk pandai-pandai mengambil hati ya, afektif dengan cara menyapa dengan sapaan yang baik ya. Kemudian yang kedua salam ya, salam itu masya Allah ya, salam itu kan artinya kesejahteraan, keselamatan. Ya, artinya ketika kita mengucapkan salam, kita mengucapkan doa untuk kesejahteraan dan keselamatan bagi seseorang. Itu adab Islam. Dan ketika Nabi mengajarkan adab ini, Nabi itu mengajarkan ya, asalnya yang muda itu mengucapkan salam kepada yang tua, bukan sebaliknya. Tapi ternyata secara praktek, Nabi duluan yang mengucapkan salam. Ya. Ya. Itu sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, suara saya itu ya Bu ya hilang ya, ada Ustaz tapi berdenging. Ustaz apa berdenging berdenging Ustaz di tempat saya. Oh gitu, tapi jelas nggak? Jelas Ustaz. Oke baik, nggak soalnya Bluetooth saya kehabisan baterai ternyata. Sebentar. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Jadi kata Anas bin Malik, ya Rasulullah SAW itu ketika melewati anak-anak, beliau mengucapkan salam. Ya. Nah ini apa faidahnya? Faidahnya adalah pertama menunjukkan betapa tawaduknya Nabi. Kita juga belajar betapa tawaduknya seorang pendidik. Karena orang yang tawaduk akan dicintai oleh anak-anak muridnya. Beda sama pendidik yang sombong, yang arogan, yang kasar, yang suka jaim. Ya jaim kalau dalam konteksnya ya baik ya. Nah cuman hendaknya dalam hal-hal yang memang untuk tujuannya adalah afektif ya, untuk meraih hati, ta'liful qulub, maka seharusnya tidak perlu jaim. Itu menunjukkan ketawaduan. Kemudian juga ketika salam itu mengandung doa keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullah, dan rahmat Allah wabarakatuhu, dan keberkahan. Bayangkan, di dalam salam itu mengandung doa pertama keselamatan, agar selamat di dunia dan di akhirat. Siapa sih yang nggak kepingin selamat, mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat? Bukan cuma selamat, dapat kasih sayang lagi. Semoga Allah menyayangimu. Ya, semoga Allah merahmatimu. Apabila Allah merahmati seseorang, orang itu pasti akan beruntung. Nggak ada yang Allah berikan rahmat itu, kemudian dia malah sial ya, atau malah celaka. Nggak ada. Makanya hamba Allah itu masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang sama dia. Makanya Allah berikan hidayah taufik sehingga dia beramal, sehingga dia akhirnya Allah masukkan ke surga. Bukan cuma itu, Allah berikan berkah. Keberkahan itu kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala jundun min junudillah, salah satu tentara-tentara Allah. Apabila keberkahan itu jatuh kepada makanan, akan mengenyangkan meskipun makanan itu sedikit. Meskipun makanan itu lauknya seadanya, tapi nikmat. Kenapa berkah? Demikian apabila keberkahan itu jatuh ke harta, meskipun jumlahnya nggak banyak, mencukupi, ya, mencukupi, ya, nggak punya hutang, nggak punya ini dan lain sebagainya. Meskipun jumlahnya dihitung-hitung secara matematika nggak cukup, tapi alhamdulillah cukup. Itu berarti berkah. Beda sama orang yang hartanya beratus-ratus juta tapi nggak berkah.
Itu meskipun dia dapat 1 bulan 250 juta, merasa nggak cukup ya. Ya, apalagi yang dipakai dananya umat itu, seperti yang kemarin viral itu, ACT itu juga kita dari teman-teman, maksudnya kayak Peduli Muslim dan lain sebagainya itu sudah curiga sebenarnya dengan kayak apa ACT itu, karena ketika ada musibah-musibah kayak di Palu waktu itu, ya itu benderanya ACT itu banyak, tapi kita nggak pernah ketemu sama orangnya. Jadi selidik punya selidik, jadi mereka ternyata pakai orang lokal, dikasih duit, setiap daerah bencana cuman dipasangi kayak bendera-bendera, kayak apa spanduk-spanduk, ya. Kemudian difoto. Nah, itu yang akhirnya membuat kita ini aneh. Nah, jadi di desa-desa bencana binaan kita itu semua benderanya ACT kita copot semua. Dan akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala buka sekarang kedoknya. Itu padahal dana kemanusiaan untuk umat. Ya. Dan bayangkan itu dipakai untuk memperkaya diri, untuk menggaji. Jadi direkturnya itu gajinya sampai 1 bulannya itu 250 juta, itu belum bonus. 1 bulan itu. Subhanallah, ya. Nah, biasanya orang-orang kayak gitu nggak akan ada berkahnya. Ya. Gaji 250 juta 1 bulan, kalau udah hilang berkahnya, itu akan merasa tetap nggak tenang, akan merasa terus kurang, akan menjadikan orang itu semakin tamak. Beda sama orang misalnya gajinya ya 1 bulan mungkin cuman 2,5 juta, tapi alhamdulillah makan masih bisa menyekolahkan anaknya, kemudian juga masih bisa jalan-jalan sedikit gitu kan, kemudian juga nggak punya hutang, masya Allah. Tapi kalau dihitung-hitung itu pengeluaran saya itu sebenarnya lebih loh dari 2,5 juta, tapi kok cukup ya? Nah itulah berkah. Ya makanya di dalam salam itu ada mengandung kebaikan ini gitu ya. Nah, baik. Loh, kok kepencet lagi. Kemudian juga salam merupakan wujud kasih sayang. Artinya ya itu menunjukkan kita itu menyayangi seseorang. Ya, itu diantaranya dengan kita mengucapkan salam. Ya. Dan ini juga ucapan atau tahniahnya para penghuni surga. Malaikat pun juga mengucapkan salam. Salamun alaika ya. Nah, kemudian juga ini akan menumbuhkan kepada anak ketika diucapkan salam. Dia itu merasa diperhatikan, diakui, dihargai, disayangi, dicintai. Apalagi kalau kita jelaskan artinya. Karena itu biasakan ibu-ibu ketika ketemu anak-anak, ya jangan lupa salam. Misalnya ketemu, ya kita boleh sapa, Fuad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Nah, kemudian setelah itu baru kita sambut dia. Nah, menyambut murid itu proses penting dalam mempersiapkan anak sebelum kita ngajar, sebelum kita menyampaikan. Ya. Jadi dengan menyambut mereka, kita itu memprepare mereka agar mereka ready, siap. Dan anak merasa akan dihargai, diakui. Dan tujuan kita adalah supaya mereka itu senang dengan ilmu yang akan kita sampaikan. Itu kunci loh ibu-ibu sekalian. Apabila kita ingin menjadikan ilmu itu bermanfaat, ya, dan juga apabila kita ingin menjadikan anak-anak itu senang belajar, maka jadikan mereka senang mencintai ilmu. Di antara cara mereka mencintai ilmu adalah menjadi guru yang dicintai. Karena pelajaran sesulit apapun, tapi kalau gurunya itu dicintai dan disukai, anak-anak itu akan senang. Contoh ya misalnya, ya, kayak misalnya saya misalnya ya, ketika SMA itu saya nggak cocok sama guru fisika, ya. Kalau ngajar itu bikin bulat, nggak ngerti saya. Akhirnya itu menyebabkan nilai fisika saya jeblok. Ya meskipun tidak semua teman-teman satu kelas itu jeblok ya. Ya cuman karena memang di antara mereka itu ada yang memang udah seneng dengan fisika duluan gitu loh. Meskipun gurunya nggak enak. Artinya ketika guru menjelaskannya ya seperti itu, mereka tetap bisa memahami. Kenapa? Karena mereka senang. Akhirnya mereka senang mempelajari sendiri. Ya.
Nah, sementara yang lainnya yang masih belum terbentuk dengan senang ya belajar fisika, ya akhirnya sulit. Terus apalagi gurunya udah pokoknya intinya ya murid-murid itu kayak merasa nggak senang aja gitu loh. Akhirnya banyak yang jatuh nilainya. Nah, tapi di kelas 2 ketika guru fisikanya itu ganti dengan guru yang enak ngajarnya, fun, kemudian juga tidak menegangkan di kelas, kemudian juga ramah ya. Kalau misalnya tuh ada muridnya yang nggak ngerti, dia sabar untuk mengulangi, ya intinya seperti itu. Itu akhirnya apa? Akhirnya semua pada senang, ya. Termasuk ketika itu saya yang tadinya nggak suka fisika, itu langsung berubah jadi suka dengan fisika. Oh, ternyata nggak susah toh fisika itu juga sama misalnya kayak matematika dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu semua adalah karena apa? Karena juga faktor guru. Nah, guru yang punya karakter ya, apalagi menyambut welcome dengan muridnya, maka murid pun juga akan welcome dengan gurunya dan akan welcome juga dengan ilmu yang disampaikan. Nah, di antara cara Nabi SAW itu menyambut murid ya, Nabi biasanya mengucapkan ahlan wa sahlan bi talibil ilm. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Ya. Nah, juga sama Nabi SAW ya, ketika datang ada utusan dari suatu kabilah ya, Nabi menyambut dengan marhaban bi ummi hani, marhaban bil wafdi, marhaban bikum antum minni ya, ketika mengucapkan dari utusannya Abdul Qais ya, marhaban bikum, selamat datang antum minni, kamu adalah termasuk dari golonganku gitu loh ya, kamu adalah bagian dari aku gitu loh. Nah, lalu kemudian juga sentuhan. Nah, sentuhan ini penting ya ibu-ibu sekalian ya. Cuman memang kalau di kelas online susah ya. Ini bisa di kelas offline. Dan juga ini agak tricky ya. Artinya harus tahu mana yang boleh disentuh dan mana yang tidak boleh disentuh. Nabi SAW ini sudah mengajarkan sebenarnya. Sebagaimana ya di dalam hadis-hadisnya banyak sebenarnya. Ini sebagainya di dalam hadis Jabir bin Samurah. Beliau pernah bercerita ya, aku pernah sholat zuhur bersama Rasulullah. Lalu ketika beliau keluar pulang dari masjid menuju ke keluarganya, aku pun mengikuti beliau, menyertai beliau. Tiba-tiba sekumpulan anak itu datang bergerombol menyambut Nabi. Untuk apa? Untuk disentuh oleh Nabi, diusap-usap pipi mereka satu-satu. Jadi absen, pengen diusap pipinya oleh Nabi SAW. Lalu Nabi juga mengusap pipinya Jabir bin Samurah. Dan kata Jabir bin Samurah, aku merasakan tangan beliau itu begitu dingin dan harum. Seakan-akan tangan beliau itu seperti baru dikeluarkan dari minyak wangi. Ya, dari tempat atau parfum. Ya. Nah, Nabi SAW itu biasa. Seperti beliau mengusap kepalanya anak-anak Ansor. Kemudian beliau meletakkan telapak tangan beliau ya. Itu bukan di dalam ya, tapi di dadanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau megang tangannya Abu Hurairah, Mu'adz bin Jabal, pundaknya Ibnu Umar, bahunya Ibnu Abbas, menepuk dadanya Al-Abbas, Ali, Qais ya. Nah, cuman ini juga perlu diperhatikan ya. Jadi juga gender dalam hal ini juga penting ya, karena yang disebutkan di sini adalah anak laki-laki. Jadi jangan sampai ibu-ibu nanti menepuk dadanya anak-anak yang perempuan ya. Jadi mungkin bisa tangannya, bahunya diusap atau kepalanya, rambutnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu termasuk bahasa cinta. Nah, kemudian itu menunjukkan sayang. Nabi adalah penyayang dan pengasih. Dan bahasa kasih sayang itu banyak. Dan ini ditunjukkan oleh Nabi SAW. Misalnya Nabi senang memeluk anak, mengecup anak, bercanda dengan anak, mengusap kepala dan pipi anak, ya juga termasuk menyambut anak-anak. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, pernah ya seorang dari kabilah Tamim ya datang bernama Al-Aqra bin Habis ya. Beliau adalah salah seorang pembesar Bani Tamim yang tinggalnya memang di gurun pasir yang panas. Jadi beliau sudah biasa hidup dengan kehidupan yang keras ya. Nah, kemudian Al-Aqra itu melihat Nabi itu menciumi Al-Hasan. Aqra pun ngomong kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku punya 10 orang anak, tapi tidak ada satupun dari mereka yang aku ciumi." Maka Nabi mengatakan, "Man la yarham la yurham." Siapa yang enggak menyayangi,
nggak disayang gitu. Itu diajarkan oleh Nabi, al-jaza min jinsil amal. Kalau ente pingin disayang, ya sayangi gitu loh. Kalau ente ingin dicinta, maka cintai gitu. Nah, kemudian Nabi ajarkan konsep berikutnya, sabar. Ini penting sekali. Konsep bersabar, sabar atas ya apa yang dilakukan oleh anak-anak murid kita, atau sabar untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap mereka. Kita nggak bisa pungkiri, manusia yang paling sabar, toleran, dan dermawan Nabi SAW. Beliau paling sabar di dalam mengajar, sabar di dalam mengoreksi kesalahan, sabar di dalam menghadapi berbagai macam murid-murid beliau. Sebagaimana hadis dari Umar bin Abi Salamah, ya, yang tadi yang saya sebutkan, beliau pernah di pangkuan Nabi, tanganku meraih-raih sofa atau pinggan. Kemudian Nabi mengatakan, ya gulam samillah kul biyaminik wa kul mimma yalik, ya. Kemudian hadis yang lain dari Abu Hurairah, pernah suatu ketika Al Hasan bin Ali, cucunya Nabi SAW, ketika itu masih kecil nih, ya. Kemudian beliau ambil kurma dari tumpukan kurma sedekah, dan keluarganya Nabi nggak boleh mengambil sedekah, ya, haram bagi mereka sedekah. Kemudian dimasukkan ke dalam mulut, ya. Nah, ketika hendak memakan, Nabi segera langsung mendekati, dan Nabi langsung segera mengucapkan kih kih, ya, itu istilahnya hih hih, jadi suruh muntahkan gitu ya. Terus kemudian Nabi mengatakan, ya, apa namanya, ama alimta, ya, tidakkah nak engkau tahu bahwasanya kita nggak makan dari harta sedekah, kita nggak boleh makan dari harta sedekah. Harta sedekah itu haram. Di sini Nabi ingin mengajarkan anak-anak untuk apa? Untuk menjauhi keharaman dari sedini mungkin nih. Jadi cuman makan kurma dari tumpukan kurma sedekah, ya. Nah, Nabi SAW melakukan dengan cara mendekati gitu loh. Lalu kemudian Nabi, ya, dengan lemah lembut Nabi minta untuk dimuntahkan, ya. Baik, ibu-ibu dan bapak, ibu-ibu doang ya. Nah, jadi sebenarnya itu ada kunci komunikasi efektif, ya. Itu yang disebut dengan metode REACH, ya. Metode REACH. Yaitu apa? Ini juga bagian dari metodenya Nabi. Respect, ya. Penuh dengan penghormatan, empathy, kemudian audible. Audible itu jadi kita bicara dengan suara yang bisa didengar, tidak terlalu pelan, tidak terlalu keras. Kemudian clearly itu, ya, mengucapkan dengan suara, maksudnya dengan kata-kata yang jelas, tidak ambigu, tidak membuat orang bingung. Jadi clearly. Kemudian humble atau tawadhu, ya. Itu metode, ya. Nah, lalu kemudian ini metode untuk berkomunikasi kepada anak. Nah, kemudian bagaimana kalau anak itu menghadapi masalah, atau kita lihat ada masalah pada anak, maka gunakanlah metode search. Ya, search ini pertama search, cari tahu dulu apa masalahnya. Jangan langsung menghukumi anak, jangan langsung menvonis anak, jangan langsung, ya, mengambil kesimpulan sebelum cari tahu dulu. Karena itu kita harus objektif, cari tahu dulu. Cari tahu apa masalahnya, ya. Kemudian evaluasi, ya. Setelah kita cari tahu, kemudian kita evaluasi. Oh, jangan-jangan ini memang kesalahan dari kita di dalam menyampaikan atau di dalam melakukan ini dan itu, atau mungkin ada dari orang tuanya, atau mungkin ada dari anak. Evaluasi. Kemudian yang ketiga, acknowledge, kita akui, ya. Nah, jadi itu perlu untuk kita akui kalau misalnya kita salah, kita keliru, kita ada yang harus dibenarkan, karena seseorang tidak akan bisa bertaubat, tidak akan bisa memperbaiki kalau dia nggak mengakui dulu, ya. Dia akui kesalahannya, dia akui kekurangannya, kemudian R-nya reinforce, mengumpulkan kekuatan dengan cara terus belajar, banyak berdoa, ya. Kemudian baru change, merubah, baru kemudian hang on itu dia berpegangan dengan metode tersebut, ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, ini kita di bagian akhir. Bagaimana cara Nabi mempreparasi sebelum belajar? Pertama, sambut dulu penuntut ilmu. Seperti Nabi berkata kepada Sofwan al-Muradi, marhaban bi talibil ilm, ya. Nah, jadi ibu-ibu insya Allah paling tahu lah bagaimana cara menyambut anak-anak, ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sudah mandi? Yang belum mandi silakan angkat tangan, gitu ya. Nah, itu diantara contoh. Kemudian menyuruh mendekat, ya. Jadi kalau memang ada hajatnya atau kita belajar di kelas, ya, maka penting itu, ya, untuk mengatur jarak, ya. Ya.
Kemudian yang ketiga, melihat murid, memandang murid, ya. Jadi penting untuk memandang murid. Kemudian yang keempat adalah minta mereka untuk diam, ya. Tentunya dengan cara yang sesuai dengan usianya. Jadi kita nggak katakan, diam kamu, ribut-ribut aja nih. Ibu guru mau ngomong nih, ya. Jadi caranya nggak seperti itu, ya. Jadi dengan cara-cara yang ini makanya kembali kepada seni, ya. Siapa yang ingin mendengarkan ibu guru, misalnya begitu, angkat tangan, ya. Itu contoh. Kemudian kita panggil dengan panggilan yang baik, ya. Anak-anak itu senang ketika dia dipanggil, ya, atau disebut namanya. Nah, kemudian ketika bicara itu jelas dan pelan. Pelan itu maksudnya bukan suaranya pelan, tidak, ya. Maksudnya tidak dengan suara yang terlalu kencang, tidak dengan suara yang terlalu lirih, ya. Nabi itu kata Ibunda Aisyah bicaranya tartilan wa tarsilan. Tartil itu berurutan, tarsil itu apa namanya? Afwan. Jadi tartil itu bicaranya itu sistematis, ya. Tarsil itu juga bicaranya tidak terlalu kencang, ya. Kemudian tikror, ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita ulang-ulang. Apalagi yang berkaitan dengan hal-hal yang penting. Misalnya, kita boleh mengulang-ulang, siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan ibu guru? Siapa yang menciptakan ini? Itu boleh. Ya, kita ulang-ulang. Jadi ada hal-hal yang perlu kita tekankan, kita ulang-ulang. Kemudian juga menggunakan isyarat, ya. Nah, jadi misalnya dengan tangan, dengan dengan ekspresi jari, ya kan? Ya. Jadi mempergunakan isyarat. Kemudian mempergunakan ilustrasi, ya, visual, gambar atau bentuk. Ya, ini juga dilakukan oleh Nabi. Kemudian juga mempergunakan tamtsil atau perumpamaan-perumpamaan dalam rangka untuk memudahkan, ya, anak-anak itu mengerti, ya. Nah, baik. Lalu kemudian bagaimana cara Nabi di dalam menerangkan ilmu? Ya, umumnya Nabi itu memulai dulu dari yang global, kemudian ke yang rinci. Ya, dari yang global dulu, kemudian ke yang rinci. Ya, misalnya salatsun, ya, ada 3 golongan. La yanzuru ilaihim, Allah nggak sudi melihatnya. Wala yukallimuhum, Allah nggak mau ngomong dengannya. Ya. Wala yuzakkihim, Allah nggak mau mensucikannya. Walahum adzabun alim, baginya azab yang pedih. Nah, itu adalah metode global. Jadi disebutkan dulu dari yang global, kemudian diperinci. Ya. Atau yang kedua dengan metode bertanya jawab. Ini banyak digunakan di Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Nabi, ya. Misalnya ucapan Nabi SAW, ya Mu'adz, ya, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahu nggak kamu apa haknya Allah yang harus ditunaikan hamba dan haknya hamba yang akan ditunaikan oleh Allah. Kemudian Nabi juga kadang-kadang beliau melontarkan ada kuis, ya. Pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kuis. Dalam rangka untuk apa? Untuk menstimulasi rasa ingin tahu sahabat. Seperti misalnya diceritakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi pernah berkumpul dengan sahabat-sahabat seniornya. Kemudian Nabi mengatakan bahwasanya, ya, ada syajarah, ada pohon, ya, yang berbuah sepanjang tahun, itu seperti orang muslim. Nah, ditanya oleh Nabi, tahukah kalian pohon apakah itu? Sebagian sahabat menjawab, itu pohon bawadi. Ya, pohon bawadi itu pohon yang ada di lembah, ya. Jadi memang dia selalu ada. Cuman buahnya pahit, ya. Nah, Abdullah bin Umar itu terbetik di dalam dirinya itu maksudnya pohon kurma, gitu, ya. Dan memang benar. Jadi jawabannya adalah an-nakhlah, kurma. Kemudian Nabi juga beberapa kali ketika ada yang bertanya dengan pertanyaan itu Nabi apresiasi dan Nabi puji dengan pertanyaan dengan pujian, Nabi mengapresiasi pertanyaan-pertanyaan yang baik atau yang bagus. Misalnya ada anak-anak nanya, ya, Bu guru, ini maksudnya apa? Masya Allah, itu adalah pertanyaan yang baik, ya. Nah, jadi kita puji pertanyaannya. Kenapa? Karena bertanya itu salah satu metode untuk mendapatkan ilmu, ya. Bahkan disebutkan oleh para ulama yang namanya as-su'al nisful ilmi. Bertanya itu adalah separuh dari ilmu. Kenapa? Karena di antara cara kita memperoleh ilmu adalah dengan bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada, ya, ulama atau
Ya, ahli dzikir artinya ulama apabila kamu tidak mengetahuinya. Ya. Nah, kemudian yang kelima adalah memberikan kesempatan kepada murid berbicara di hadapan beliau. Ya, Nabi seringkali menanyakan opini dan pendapat para sahabat. Nah, jadi juga sama. Kita berikan kesempatan ke anak murid untuk bercerita, untuk menyampaikan, ya. Itu di antara cara-cara Nabi SAW. Kemudian yang terakhir adalah memperhatikan kondisi murid. Artinya kita harus tahu nih, ya, adanya kemampuan dan kelebihan-kelebihan dari murid-murid kita. Kemudian kalau misalnya nggak masuk salah satu murid kita, kita tanya, loh, ini si Fulan mana Fulan kok nggak ada gitu ya. Ya, kemudian juga memperhatikan kondisi mereka. Misalnya anak-anak murid ketika lagi ngantuk, lagi capek, ya itu juga perlu kita perhatikan kondisinya ya. Nah, jadi ini ya di antara poin-poin yang bisa kita ambil pelajarannya dari metode Nabi SAW di dalam mengajar anak-anak. Nah, baik, ini sudah mau pukul 9 ya, dan kita masih ada waktu kurang lebih 4 menit. Yang ingin bertanya silakan. Nah, Ya, bismillah Ustadz, izin tanya boleh? ya. Ya, Ustadz, bismillah, izin tanya untuk anak-anak yang sekiranya belum mau menjawab ketika ditanya oleh ibu guru, itu bagaimana ya Ustadz? Mungkin ada tips dan triknya Ustadz. Iya, nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang kiat ya, tips sama trik ya, kiat itu belajarnya itu kita peroleh dari yang namanya pengalaman sebenarnya. Jadi kan intinya gini, Allah berikan kepada kita itu skill, keterampilan, tapi skill itu nggak diperoleh kecuali dengan cara berlatih. Berlatih itu dengan cara kita terus berusaha, ya tentunya berusaha dengan ilmu pastinya, cari tahu, dan kita ulang-ulang. Makanya ilmu itu dipraktekkan. Ilmu yang kita peroleh diamalkan. Karena dengan pengamalan akan membentuk pengalaman. Khibrah. Semakin banyak pengalaman akan membangun maharah, akan membangun keterampilan. Nah, jadi semakin banyak jam terbangnya ibu-ibu mengajar, maka semakin banyak pengalaman. Ya. Nah, seorang guru yang luar biasa adalah ketika dia menjadikan momen-momen pengalamannya itu ya sebagai sarana dia untuk mengevaluasi, untuk memperhatikan, mencermati, mengobservasi bahwa ternyata itu setiap anak beda-beda dan dia bukan cuman mempraktekkan ya, tapi dia terus mengupgrade pengetahuannya. Dia banyak baca, kemudian dia juga banyak bertanya, kemudian dia juga banyak berbagi, sharing atau diskusi dengan teman-temannya. Nah, itu diantara cara-caranya. Ya, nah kalau misalnya ada anak murid yang dia masih belum mau menjawab, ya, nah itu jadi itu tadi kita mempergunakan metode tadi itu, search tadi itu. Kita cari tahu dulu ini, ya. Nah, namanya mencari tahu ya bukan langsung pada saat itu juga. Jadi kalau dia masih belum mau menjawab, ya jangan kita paksa, kita kasih di kesempatan lain, gitu kan? Nah, tanpa kita merendahkan anak tersebut, tanpa kita mengucilkan anak tersebut, ya. Jadi kita tetap menghargai, tetap kita menunjukkan kita mengapresiasi, ya. Ya, itu kalau saya perhatikan banyak kok guru-guru Masya Allah misalnya ya, anaknya namanya Fuad misalnya. Baik ya, wah sepertinya Fuad masih belum mau untuk menjawab ya. Tidak apa-apa Fuad kalau masih belum mau menjawab ya. Nanti insya Allah besok ya atau di kesempatan lain ya. Ya, jadi kita berikan dia kesempatan maksudnya untuk mau menjawab di kesempatan yang lain. Nah, sembari kita mengevaluasi menganalisa dulu ini, search, cari tahu dulu. Kenapa ini anak? Nah, untuk mencari tahu ya berarti kita perlu melakukan apa? Melakukan observasi. Ya, selain kita ngamatin anaknya, kita cari tahu nih, kita tanya ke orang tuanya. Ya, kita berusaha menggali informasi tentang dia, ya. Lalu kemudian setelah itu dapat informasi yang sudah ada, kita evaluasi. Kita coba mengevaluasi.
Apakah mungkin karena anak ini dia masih masih belum berani di hadapan orang lain, atau jangan-jangan dia masih belum begitu ngerti ketika orang lain ngomong, ya, atau jangan-jangan dia kemampuan komunikasinya masih belum begitu baik, misalnya seperti misalnya dia mengalami speech delay atau yang semisalnya. Nah, itu penting bagi kita untuk cari tahu dulu, ya, kita evaluasi, baru kemudian kita acknowledge, ya, kita memberikan pengakuan, ya, artinya kita mengakui kalau kita misalnya yang keliru, atau kita mengakui dia punya hal-hal yang perlu untuk untuk fokus diperhatikan misalnya, ya. Nah, baru kemudian setelah itu apa? Reinforce, ya. Reinforce berarti kita mengumpulkan power, mengumpulkan kekuatan. Kita cari tahu, kita belajar, kita diskusi, ya. Ya. Nah, baru kemudian kita change, kita ubah. Ya, kita ubah dengan cara pelan-pelan. Ya. Jadi misalnya kita ajak ngobrol dia cukup menjawab ya atau tidak, ya, misalnya dia masih belum mau ngomong, cukup mengangguk atau menggeleng. Kalau dia masih belum mau, ya sudah, jangan dipaksa dulu, gitu kan. Intinya ya pelan-pelan. Baru kemudian hang on artinya kita harus terus konsisten berpegangan, ya, sembari dengan memohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita terus melakukan ini, ya, Allah akan berikan kemudahan, gitu loh. Jadi kurang lebihnya seperti itu sih. Kalau masalah pengalaman, saya yakin ibu-ibu yang sudah tahunan itu lebih pengalaman dibanding saya, dan dalam masalah skill, ya, tentu ibu-ibu juga jauh lebih baik dibandingkan saya, ya. Nah, jadi makanya di sini disebut dengan seni, ya. Jadi banyak hal itu memang membutuhkan seni, termasuk mengajar, bahkan menasehati itu juga butuh seni. Kenapa dikatakan seni? Ya, karena apabila sesuatu itu dilakukan dengan penuh minat, ya, kita berminat dengannya, kita enjoy, kita senang dengannya, ya, dan itu suatu hal yang meskipun berat dan sulit, kita tetap terus embrace, ya, tetap melaluinya. Nah, itulah namanya seni, ya. Kita melakukannya dengan senang hati, dengan gembira, dengan enjoy, dengan fun, meskipun sesulit apapun, ya. Nah, semakin banyak jam terbang kita dan semakin banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, maka itu akan semakin menajamkan kita, gitu loh. Seperti pisau, ibarat pisau, ya. Kalau dia semakin sering dipakai, kan otomatis juga tumpul, ya kan. Nah, tapi juga harus sering diasah. Nah, dengan sering mengasah dipakai, maka itu akan membentuk skill, ya. Seperti seorang koki, ya, dia nggak mungkin, ya, tiba-tiba langsung bisa motong bawang cepat cek gitu. Ya, itu semua butuh waktu, butuh proses, ya. Jadi semuanya itu butuh proses yang harus dilalui dengan kesabaran dan juga dengan semangat untuk mengulang-ulang. Yang penting dari itu adalah enjoy, ya. Jadi menikmati prosesnya. Kalau tidak menikmati proses, ya, jadinya menik hidup. Paham ya maksudnya, ya? Itu kalau nggak paham, ya itu nggak apa-apa sih. Jadi kalau tidak menikmati, ya berarti menik hidup jadinya. Gitu, oke. Okay. Masya Allah, alhamdulillah, Ustaz. Ya, baik. Masih ada lagi pertanyaan? Nah, berarti kalau nggak ada, berarti kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di kesempatan lain. Ya, baik ibu-ibu sekalian, ya. Syukran, ya, jazakallahu khairan, barakallahu fikunna. Setelah ini ibu-ibu silakan mungkin nanti untuk membicarakan tentang kota aktivitas. Ya, ini juga mohon maaf, ya, kalau Ummu Salma masih dalam kondisi belum fit, ya.
Jadi suaranya masih hilang, masih serak, dan saya minta istirahat dulu, jangan banyak ngomong dulu. Soalnya kemarin waktu hari apa itu kok kayaknya banyak ngomong ya, sampai 3 jam nonstop gitu ya. Jadi akhirnya suara beliau hilang ya. Nah, jadi untuk sementara ibu-ibu bisa berkoordinasi ya, dan juga bisa membuat planning atau rencana untuk kotak aktivitas ya. Baik, mungkin itu dulu ibu-ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat. Loh, kok pause ya? Recording pause ya? Wah, ini berarti ya tadi kerekam berarti ya. Baik, mungkin ini yang dapat disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.